Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan online kita di mata kuliah Bahasa Query dan Database Server bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang SQL dan DBMS. Nah, jadi sebelum membahas mengenai perintah-perintah yang ada di query, akan kita coba diskusikan dulu mengenai SQL dan sedikit refreshing mengenai database yang mungkin sudah pernah teman-teman pelajari atau manfaatkan sebelum ini ya. Karena nanti ada hubungannya antara SQL dengan DBMS ini. Ya, kita awal dulu dengan manajemen data. Jadi manajemen data ini adalah bagian dari manajemen sumber daya dari informasi, ya, yang di dalamnya mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data pada sebuah instansi atau perusahaan itu akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia dari pemakai. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa yang namanya manajemen data ini sangat penting karena yang nanti disimpan itu adalah data. Sedangkan tampilan yang teman-teman pakai pada waktu menggunakan aplikasi itu sebagai sarana untuk user interface, sarana untuk berkomunikasi antara pengguna operator dalam hal ini ke database tadi. Nah, yang diinputkan itu adalah database, dan database atau data ini yang nanti akan dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Tentunya teman-teman pernah mendengar berita bagaimana sebuah data itu bisa dicuri, diambil oleh orang lain. Apabila orang itu tahu persis seperti apa kebutuhan data, maka itu menjadi nilai dari harga yang nanti akan ditawarkan. Ya, ada yang komputernya datanya tidak bisa dibuka misalnya karena kena virus. Nah, diminta oleh virus tadi mentransfer ataupun membayar ataupun dengan keuangan tertentu baru kemudian dia akan bisa dibukakan. Ya, atau beberapa waktu yang lalu ada banyak kebocoran data dari Kementerian Dalam Negeri tentang EKTP misalnya, atau kebocoran data dari BPJS. Nah, itu dijual. Nah, data ini yang punya nilai lebih nantinya. Nah, sehingga bagaimana nanti data itu tetap bisa diakses oleh orang lain tetapi aman, ya, aman dari pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk mengakses data tadi. Nah, ini tugas dari manajemen data. Nah, tugas-tugas manajemen data diantaranya nanti ada beberapa, ini ada 7, ada pengumpulan data, integritas dan pengujian, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, organisasi, dan pengambilan. Nah, ini tugas-tugas yang nanti diberikan kepada seorang DBA, ya, database administrator atau orang yang mengelola data. Nah, sebelum era komputer, semua pekerjaan ini diambil alih oleh orang, diambil alih oleh pegawai. Dalam hal ini pegawai administrasi, mulai dari pengumpulan data sampai dengan nanti memanfaatkan kembali pengambilan, ya. Nah, tetapi dengan tren penggunaan komputer dan kecerdasan komputer sekarang ini, maka manusia nanti hanya dilibatkan pada pengumpulan data dan integritas serta pengujian. Yang lain-lainnya dari mulai penyimpanan, pemeliharaan sampai dengan pengambilan itu diambil alih oleh yang namanya DBMS, ya, Database Management System, atau sistem yang memang berfungsi untuk mengolah data. Dia berfungsi untuk menyimpan, dia berfungsi untuk memelihara, dan dia berfungsi untuk mengambil kembali apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, ini tugas-tugas yang nanti berkaitan dengan DBMA. Nah, kita refreshing sejenak ke belakang, ya. Kalau kita bicara mengenai data, pasti juga
bicarakan database ya, kalau kita bicara mengenai komputer. Nah, bedanya apa antara data dengan database? Data itu adalah nilai yang merepresentasikan, menggambarkan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Jadi apapun yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek atau suatu kejadian, maka itu dinamakan data. Misalnya teman-teman menggambarkan objek meja misalnya ya. Meja adalah sebuah objek yang digunakan untuk menulis ya. Ada tempat untuk misalnya punya kaki ya sebanyak 4, kemudian ada tempat yang datar, nah misalnya seperti itu, maka itu dinamakan dengan data. Atau kejadian apa yang teman-teman lakukan dari mulai pagi tadi sampai dengan malam, itu juga namanya data. Nah, sedangkan database ini lebih spesifik lagi. Database adalah suatu koleksi data komputer. Nah, berarti database ini harus dalam bentuk terkomputerisasi teman-teman ya. Jadi kalau masih dalam bentuk catatan di kertas, masih dalam bentuk catatan di buku, maka belum bisa disebut sebagai database. Kemudian yang tidak cuma itu, tapi juga terintegrasi, terhubung satu dengan yang lainnya. Maka nanti kalau kita bicara mengenai database, ada yang namanya tabel-tabel terpisah-pisah. Kemudian yang berikutnya lagi, diorganisasikan, dikelola, dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Jadi tujuannya suatu ketika data ini akan bisa diambil, bisa ditampilkan kembali. Ditampilkan kembali juga bisa artinya semuanya, semua data, atau hanya data tertentu saja. Ya, misalnya difilter untuk data tanggal tertentu, untuk data bulan tertentu, dan sebagainya. Nah, ini juga bagian yang dinamakan dengan database. Nah, contohnya apa? Tentunya teman-teman sudah banyak menggunakan ya. Ini kalau kita bicara mengenai database, nanti ada entitas dan juga ada relasi. Lihat saja misalkan database di sebuah universitas, sebuah perguruan tinggi. Ada entitas, ada relasi. Entitas ini yang spesifik ya, spesifik objek tertentu. Misalnya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, ruang kuliah. Kalau kita bicara mengenai entitas mahasiswa, artinya di situ isinya hanya data mahasiswa. Data yang lain kayak seperti dosen, mata kuliah tidak ada. Ya khusus hanya data mahasiswa saja. Kemudian juga ada data fakultas misalnya. Ya, fakultas artinya berarti hanya fakultas-fakultas tertentu, fakultas A, B, C, atau kalau di tempat kita misalnya dalam artian prodi misalnya ya, itu juga diartikan entitas. Mata kuliah berarti isinya hanya mata kuliah tertentu, kemudian juga ruang kuliah. Nah, sedangkan relasi ini sesuai dengan namanya, relasi berarti hubungan. Dia mirip tabel, mirip entitas, tetapi berisi beberapa objek ya, beberapa komponen. Misal jadwal. Nah, di jadwal itu ada mata kuliah, ada dosen, juga ada mahasiswa yang masuk dalam kelas. Nah, ini berarti dia masuk ke dalam yang namanya entitas, relasi. Kemudian KHS, kartu hasil studi, isinya ada nilai ya. Nilai ini isinya juga ada nama mata kuliah, itu diambil dari data mata kuliah. Kemudian ada data dosen ya, ada data mahasiswa itu sendiri. Transkrip nilai juga mirip. Nah, relasi ini terdiri dari beberapa entitas isinya, tidak cuma satu. Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai hierarki pada database, maka nanti seperti ini. Dalam sebuah database terdiri dari file atau tabel-tabel. Tabel-tabel tadi terdiri dari catatan atau record. Record terdiri dari elemen atau field ya. Atau gambarannya ini ya, karakter itu A, B, C, D, E. Kumpulan karakter menjadi field, kumpulan field menjadi record, kumpulan record menjadi file, dan kumpulan file menjadi database. Nah, file ini saat ini kita lazim menyebutnya dengan tabel begitu ya. Nah, ini gambaran lebih lanjut lagi. Database itu lingkup luarnya ya, lingkup luasnya ini. Di dalamnya ada file-file atau tadi ada tabel-tabel.
Contoh di sini ada tabel pegawai, ya, di mana tabel pegawai itu isinya ada ID pegawai atau nomor induk pegawai, ada nama, ada alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Ya, kode pegawai atau ID peg ini disebut dengan field, atau tadi kita menyebutnya dengan apa tadi? Elemen data, ya, tabel. Ya, kemudian ada nama. Nah, semua kolom nama ini kita menyebut dengan field. Sedangkan kesatuan dari ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon yang hanya satu baris saja ini miliknya Asep misalnya, maka dinamakan dengan record, ya, record atau baris. Nah, kumpulan dari record-record disebut dengan tabel tadi, atau kita menyebutnya dengan file di sini, ya. Nah, ini terintegrasi dalam sebuah database. Biasanya ada hubungan antara file satu atau tabel satu dengan tabel yang lain. Misalnya tadi pada sebuah universitas ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel jadwal, tabel nilai, dan lain-lain. Disimpan dalam sebuah database bernama Kampus X misalnya. Nah, itu contoh bagaimana pemanfaatan database, ya, dalam hal ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang juga perlu teman-teman perhatikan. Ada nanti istilahnya DBMS, Database Management System. Ini mengacu pada perangkat lunak, aplikasi atau software yang memang berfungsi atau memfasilitasi untuk membuat, merawat, dan menggunakan database. Jadi apapun software yang dia punya fungsi ini membuat, merawat, kemudian menggunakan database, maka disebut dengan DBMS, Database Management System. Contohnya apa? Ya, akses, apalagi SQL Server, MySQL, ya, Postgre, dan lain-lain. Excel termasuk enggak? Enggak, ya. Excel itu spreadsheet, ya, hampir mirip, cuman lebih spesifik nanti kalau kita bicara mengenai database. Kemudian Word jelas bukan, ya. Word ini untuk pengolah kata, untuk penuliskan surat dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada DBA, Database Administrator. Nah, kalau softwarenya, aplikasinya disebut dengan DBMS. Kalau orang yang mengelola, punya tugas mengelola database, bertanggung jawab pada sebuah database, dinamakan dengan DBA. Tugasnya apa? Ini perencanaan database, menerapkan database, operasional database, dan memberikan keamanan pada database tersebut. Ya, gimana supaya database yang ada itu di satu sisi bisa diakses oleh orang yang memang punya hak, tapi tidak diperbolehkan untuk diakses oleh orang lain yang memang tidak punya hak. Operasional berarti dalam hal mengoperasionalkan, ya, mengoperasionalkan dari mulai menambah, mengedit, menghapus, dan sebagainya. Oke, merencanakan ini mulai membuat database-nya. Ini kalau sebuah perusahaan dagang, kira-kira tabel apa yang diperlukan? Tabel-tabel tadi isinya fieldnya apa? Ya, jadi kayak ada ID pegawai, nama pegawai. Nah, ini kan direncanakan, tidak asal hanya pokoknya kalau membuat ini isinya ini, kan tidak, ya, ada perencanaan terlebih dahulu. Nah, ini tugas orang DBA. Tapi DBA ini bekerja di awal, dari mulai awal sebelum aplikasi itu digunakan sampai nanti aplikasi sudah diterapkan, ya, karena dia punya tugas juga mengenai keamanan dari database tersebut. Ya, lanjut. Untuk bisa mengoperasikan database tadi, ya, menambah, mengedit, menghapus, menampilkan, itu perlu sebuah bahasa, ya, perlu sebuah komunikasi, begitu, ya. Sama kayak kita memprogram supaya komputer paham apa yang kita inginkan, komputer kita beri coding. Nah, coding ini kemudian akan dikompilasi, dibaca oleh komputer menjadi sebuah tampilan, begitu kan? Sama, database juga demikian. Jadi ada namanya database language, bahasa untuk berkomunikasi dengan database. Jadi ini perantara antara pemakai untuk berinteraksi dengan database yang tersimpan pada data store
pada disk ya, pada disk, flash disk dan sebagainya, CD misalnya. Nah, contohnya ada SQL, dibaca SQL ya, ada DBIS, ada Quail dan lain-lain. Dan sekarang ada NoSQL, yang tren terbaru ada NoSQL. Nah, intinya pada database language nanti dia punya dua bentuk ini di dalamnya. Apapun nama dari database language tadi, dia dalamnya pasti minimal punya dua bentuk. Sekarang umumnya ada 3 ya, tapi secara standar yang harus dimiliki oleh sebuah database dia punya 2 bentuk, yaitu yang disebut dengan DDL, Data Definition Language, dan juga ada DML, Data Manipulation Language. DDL adalah bahasa untuk mendeskripsikan data, atau kalau kita sering mendengar berita itu pernah pakar-pakar bidang teknologi menyebutnya metadata atau kamus data begitu ya. Nah, ini melibatkan tadi tipe data. Apakah nanti hanya bisa diisi angka, diisi tanggal, diisi jam, boleh diisi sembarang misalnya, angka minimal sekian misalnya, atau angka harus berkaitan dengan mata uang misalnya. Nah, ini berkaitan dengan DDL tadi. Sedangkan DML ini untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data. Ya, di dalamnya ada fungsi insert menambah data, deleting menghapus data, update untuk perubahan data, searching untuk mencari, dan loading untuk menampilkan. Nah, ini beberapa fungsi untuk DML. Nah, nanti di perintah-perintah SQL inserting itu apa, deleting itu apa, akan kita bahas berlanjut. Ya, berikutnya kita masuk ke query ya. Apa yang disebut dengan query? Ya, mata kuliah kita kan query ya, query dan database server. Nah, ini query adalah ekspresi bahasa yang menggambarkan data yang akan didapatkan kembali dari sebuah database. Nah, query ini permintaan. Kita pengen ngapain di database tadi? Oh, saya pengen menampilkan yang namanya diawali oleh A saja misalnya, atau menampilkan data yang masuk tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian misalnya. Nah, kita minta supaya database-nya menampilkan itu. Nah, kita ingin nulisnya apa? Teks apa yang kita tuliskan ya sebagai permintaan dari database ya kepada database. Nah, ini disebut dengan query. Umumnya gitu. Nah, ada banyak query. Salah satu query yang paling standar ya, standar, jadi bisa dikatakan ini bahasa Inggrisnya komputer lah di sisi database ya. Kalau kita bicara komunikasi, bahasa Inggris itu bahasa universalnya manusia di dunia ini ya. Kalau di bahasa, maka di database maka ada SQL namanya ya. SQL sendiri singkatan dari Structure Query Language atau dibaca SQL ya. Harusnya sih bahasanya SQL ya, tapi populer dibaca SQL. Jadi ini bahasa database yang dirancang khusus untuk berkomunikasi dengan database. Kemudian dia juga diciptakan dengan sedikit kata, kurang lebih ada sekitar 30-an, nggak sampai 40-an ya, 34-35 lah ya, kata yang ada di SQL. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kita ingin bisa berkomunikasi dengan database apapun di dunia ini, maka yang perlu kita pelajari adalah SQL. Dengan mempelajari SQL, semua database yang ada bisa kita kelola. Mau nambah, mau ngedit, mau menghapus, mau menampilkan menggunakan perintah SQL yang sama. Beda nanti kalau kita menggunakan query yang lain ya, ada banyak query tadi ya, ada DBIS, ada QBE ya dan sebagainya. Itu hanya bisa dijalankan di database tertentu, bukan universal. Nah, ini kelebihan dari query SQL. Maka nanti yang kita pelajari adalah SQL ini sebagai query atau permintaan kepada database. SQL standar ditentukan oleh Komite Standar ANSI. Ya, ANSI itu American National Standard Institute, sebuah lembaga yang melakukan standarisasi terhadap apapun yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Dunia ada ISO ya. Nah, di Amerika ada ANSI. Termasuk
keyboard ya, kemudian bentuk mouse. Nah, terus yang memberikan standar adalah ANSI ini. Tapi di luar ini juga ada yang lain, ada PL SQL, ini miliknya Postgre. Kemudian ada Transact SQL, ini miliknya Microsoft. Jadi Microsoft dia selain menggunakan SQL yang digunakan sebagai standar, dia juga punya Transact SQL yang hanya bisa dijalankan di lingkungannya saja. Nah, misalkan nanti kalau teman-teman belajar Microsoft SQL Server misalnya, nah itu bisa memanfaatkan SQL standar atau khusus Transact SQL yang miliknya Microsoft tadi. Oke, kita masuk ke SQL sekarang, Structured Query Language. Jadi SQL adalah bahasa query baku untuk DBMS, jadi standarnya ya. Ini mulai dibakukan, distandarisasikan sejak tahun 1992, cukup lama ya, sudah berapa tahun ini? 20 lebih ya, 20 tahun lebih ya, ya 30-an lebih lah. Nah, ini awalnya diterapkan pada DBMS seperti Oracle dan Informix yang untuk kelas server, tapi sekarang juga disadur atau dimanfaatkan juga untuk DBMS yang berbasis PC di komputer personal seperti DBIS maupun VogPro. Nah, cuman dua database ini sekarang sepertinya sudah mulai jarang digunakan, bahkan mungkin ditinggalkan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai database yang juga PC, bisa untuk standalone komputer tunggal, maka bisa memanfaatkan yang namanya Microsoft Access miliknya Microsoft. Kemudian SQL dapat juga digunakan secara interaktif langsung ya pada sebuah program aplikasi, atau juga bisa masuk ke bahasa pemrograman. Jadi interaktif itu artinya langsung kita mengetikkan, berinteraksi dengan database yang tadi, atau juga bisa masuk ke coding. Kemudian bersifat bahasa tingkat tinggi, high level, karena memang menggunakan bahasa Inggris. Pemakai hanya perlu menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimasi pelaksanaan query dilakukan oleh DBMS tadi ya. Makanya tadi jumlahnya cukup sedikit ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris mungkin ada miliar kata, ada kamus ya, kamus 10 miliar kata. Nah, kalau di query nanti di SQL hanya sekitar 30-an. Hanya nanti tentunya digabung-gabung supaya bisa menjadi sebuah kalimat, begitulah, dari kata, dari kalimat. SQL dapat disisipkan di bahasa programan seperti C, Pascal, dan COBOL. Kalau kita bicara sekarang bisa di PHP, bisa di Java, bisa di Access juga, bisa di Visual ya, Visual.net dan sebagainya, bisa memanfaatkan SQL ini. Nah, kenapa kita mempelajari SQL? Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Dengan mempelajari SQL dapat berinteraksi dengan hampir semua database besar yang beredar. Ada ratusan database yang ada di dunia ini ya, tentunya kita tidak mungkin belajar semuanya, tetapi jangan khawatir, cukup modal 1-2 ya database yang kita pelajari. Maka begitu nanti di dunia pekerjaan kok tiba-tiba harus migrasi atau menggunakan database yang lain, selama teman-teman memahami SQL, maka tetap bisa digunakan di database yang asing tadi, database yang baru tadi. Itu yang pertamanya. Kemudian yang kedua, mudah dipelajari karena statementnya menggunakan bahasa Inggris umum. Select, create, delete ya, kemudian update ya, apalagi sum, count, average. Jadi sama seperti umumnya bahasa Inggris yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, ini bahasa yang sederhana tapi cukup kuat ya. Ya, bahkan tadi bisa sampai ke sisi coding pemrograman. Oke, ini penggunaan SQL pada DBMS. Yang pertama sebagai administrasi dari database-nya. Ya, ini untuk menciptakan serta mengendalikan akses dari database tadi. Kemudian juga sebagai bahasa query interaktif ya, langsung bisa dipakai. Jadi pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data sesuai dengan kebutuhan ya, bisa langsung dijalankan lah begitu. Jadi walaupun kita nggak pintar coding,
tapi ada data yang bisa kita akses, teman-teman bisa mendapatkan data tadi tanpa harus bongkar codingnya. SQL sebagai bahasa pemrograman database ya, jadi pemrograman dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aplikasi yang dibuat mengakses database, jadi digunakan di codingnya. Kemudian SQL sebagai bahasa client server dapat menjalankan suatu aplikasi yang mengakses database yang ada pada suatu server ya, cukup banyak kemampuan dari SQL yang menarik yang bisa kita pelajari nantinya. Nah, ini contoh beberapa DBMS yang di dalamnya sudah mempunyai SQL tadi dari banyak ratusan. Jadi, kalau teman-teman mau mencoba mengakses yang lain, bisa coba masuk ke dbengine.com ya. Dan kita lihat ini contoh dulu aja, ada DB2, ada Ingress, ada Informix, ada Oracle. Nah, ini perusahaan besar yang multinasional, internasional, banyak pakai Oracle ya, terkenal handal tapi juga lumayan mahal ya, cukup mahal ini, harganya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Microsoft Access, nah ini yang biasanya kalau teman-teman menginstall Microsoft sudah punya akses selain Word, Excel, PowerPoint, ini bisa kita manfaatkan juga sebagai database untuk komputer lokal atau jaringan terbatas. Kemudian ada Microsoft SQL Server, ini produknya Microsoft yang memang diperuntukkan untuk jaringan. Ada MySQL, ini kita pelajari ya. Ini alternatif kalau kita pengen memanfaatkan database yang untuk jaringan tetapi terkendala biaya ya. MySQL diciptakan, bahkan ada yang free ya, ada yang free, ada yang enterprise yang versi berbayarnya, tapi ada juga yang versi free yang sekarang terkenal dengan nama MariaDB. Ada Postgre, RDB, Sybase, Interbase, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau teman-teman pengen lihat lebih lanjut mengenai database-database yang ada di dunia ini, bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, ini ke db-engine.com. Nah, ini ada, wah banyak sekali nih. Ada 418 sistem ya yang berkaitan dengan DBMS. Ini dari mulai yang pertama, ranking terbanyak penggunaan ada Oracle, kemudian ada MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre tadi yang saya sebutkan di awal ya. Nah, ini ada sekian banyak ini. Ada 400 lebih. Nah, ini kalau more silakan klik teman ke more. Ada WDB, ada UpspeelDB, Tompi, Tupi ya, ada Raptor, nah macam-macam lah. Tapi yang kita pelajari mungkin cukup yang ranking-ranking atas saja ini ya. Oracle tadi yang saya sampaikan ini cukup mahal, kalau digunakan untuk lingkungan kampus sepertinya agak sulit ini karena butuh biaya tinggi. Ada MySQL ini nanti kita pelajari ya. Ada Microsoft SQL Server, kita singgung sedikit nanti. Kalau memang perlu digunakan bisa ada yang versi free-nya, tapi dibatasi kapasitasnya hanya sampai sekitar 2 GB untuk data penggunaannya. Oke, lanjut. Nah, ini komponen dari SQL, nanti ada DDL, DML, dan juga ada DCL. Ya, di dalam DDL ini ada click drop alter, berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus database. Ya, ada DML, select, insert, update, delete. Ini ada DCL, Grand Revoke. Nah, ini berkaitan dengan data control language, jadi berfungsi untuk mengkontrol. Misalnya ada kejadian teman-teman masukkan uang di ATM, sudah transaksi, ngisi nomor PIN, kemudian ngisi ngambil uang, ngetik angka 100 juta, 1 juta misalkan ya. Kemudian kita pencet ya, pilih 1 juta. Ternyata uangnya habis. Apakah tabungannya berkurang? Tidak ya, walaupun teman-teman sudah milih angka 1 juta, tapi karena di lokernya tadi uangnya habis, maka tidak akan mengurangi saldo yang ada di tempat teman-teman. Nanti akan muncul notif atau pesan, misalnya transaksi tidak bisa digunakan atau hal yang lain. Itu contoh ya. Atau misalkan dibatalkan ya, kita sudah mengetikkan angka mau transfer di cancel misalnya, itu juga bagian dari Grand Revoke nanti.
kita singgung di belakang ya. Nah, mungkin itu teman-teman sekilas mengenai hubungan antara DBMS dan SQL. Jadi peranan SQL sangat menunjang sekali untuk pengolahan database tadi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan bisa di komen di YouTube ini atau diskusi di WA group, atau bisa meninggalkan komentar juga di Siakat. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.